Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi wa ummati sholihin alladzina yatanassabu sarina sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat 3R Global, dimanapun kita berada, kita meneruskan pada mutola'ah berikutnya pada kitab Minahus Saniyah pinggiran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin adalah wa bawadun nas ilallahi man akala wahdahu wa mana'araftuhu wa berobba abduhu akramal ghaniyu wa ahan al-faqiru. Orang yang manusia yang menyebabkan lebih bikin Allah itu tidak suka, bikin Allah itu marah adalah orang yang kalau makan itu memilih sendirian, takut dimintai ataupun takut sesuatu, ada ketakutan pada orang tersebut dan lebihnya akan disimpan. Dia tidak segan-segan untuk memukul hamba sayanya, lebih memuliakan kepada orang yang kaya dan menghina orang-orang yang fakir. Wasyar minhu, tapi ada yang lebih jelek dari orang tersebut, yaitu man asa fil harami wa mata fil harami, yaitu orang yang hidup di dalam keharuman dan mati di dalam keharuman. Wasyaru minhu man tola umruhu, ada yang lebih jelek lagi dari orang yang hidup dalam haram, mati dalam haram, yaitu man tola umruhu, orang yang diberi umur panjang, wasa afi'luhu, dan jelek perilakunya, walayatu bungama nahahullah ta'ala anhu, dan tidak bertobat dari apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah. Wa wayat mau bimaghfiratihi, tidak mau tobat tapi mengharapkan ampunannya Allah. Itu orang yang lebih jelek dibandingkan orang yang hidup dalam keharuman, mati dalam keharuman. Itu orang yang umurnya panjang, jelek perilakunya dan tidak mau tobat tapi mengharap ampunan Allah. Wa asyaru minhu, ada yang lebih jelek lagi dari orang yang di atas, yaitu man alharus sodaqota li akhihil muslimi wa yudabbiru lahu khilafuha, orang yang senantiasa mengidharkan sodakoh, menjelaskan sodakoh, ngedengake sodakoh kepada saudaranya muslim, tapi setelah di belakangnya orang tersebut berbeda ucapannya ataupun berbeda perilakunya, berbeda perasaannya, berbeda harapannya, berbeda dari orang yang dikasih sedekah tersebut. Wasyaru minhu, ada yang lebih jelek lagi dibandingkan orang yang selalu memamerkan sedekahnya kepada orang muslim, tapi di belakangnya dia mengatakan orang muslim ini orangnya kayak gini. Ada yang lebih jelek, yaitu man dhahaba awwala umrihi ghaflatan wa akhiruhu kaslun man ta'atillahi ta'ala, yaitu orang yang berangkat di awal umurnya, yaitu di awal mukalafnya, ghaflah, lupa, wa akhiru kaslun, dan di akhir hayatnya ataupun menginjak tua, malas ngantong atillahi ta'ala, dari jauh dari ketaatan pada Allah. Waktu mukalaf nakal, lupa pada Allah, lupa dengan aturan-aturan yang harus terarah. Di masa tuanya malas untuk taat pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita singgungkan bersama
dalam pembahasan ada yang lebih jelek, yaitu orang yang di dalam kehidupannya haram dan di kematiannya haram. Ini sangat membahagiakan, pastinya membahagiakan pada alam sebelah masuk. Biasanya Anda dari samping ataupun dari belakang ataupun dari sana. Kenapa Anda duduk di sini? Ada yang bikin Anda itu tertarik? Ada? Iya, ada kata-kata yang mengatakan hidup dalam keharaman. Mati dalam keharaman. Lah iya, dalam takrif manusia adalah orang yang menjadi bagian dari kehidupan saya. Ini dalam takrif manusia, kemarifatan manusia di hadapan Allah dari A, B, C, D, E, F, G. Ada yang membuat Allah itu suka marah, murka kepada manusia tersebut. Dan ada yang lebih jelek dari itu, dalam takrifnya adalah orang yang hidup di dalam masa hidupnya itu di keharaman, mati dalam keharaman, kayak gitu ya. Itu kan bagian-bagian yang Anda sukai sekalian. Enggak. Saya nanya ke Anda, apa manfaatnya orang ini bagi itu Anda? memperbanyak bagi bangsa kami sifatnya. Dengan sifat-sifat itu kita tularkan kepada manusia-manusia yang lain. Contoh, tidak percaya ya sudah. Ya sudah, tidak percaya ya sudah. Contoh begini, dengan sifat-sifat yang seperti itu dalam kebencian Tuhan itu, manusia itu bisa menularkan, membawa teman-teman agar dia dibenci sama Tuhan. Kan seperti itu. Itulah manfaatnya bagi saya. Tolol kamu. Iya, masih enggak pas. Ya pas. Karena saya mengambil manfaatnya. Manfaatnya adalah saya memanfaatkan orang itu untuk memberikan contoh kepada manusia-manusia yang lain untuk mengikuti gaya hidupnya seperti itu. Nah, ya, itu kan Anda. Manusia itu Anda. Nah, ya, manusia itu buat Anda. Ya buat saya. Terus buat kayak gini, kalau saya membantah, saya bantahkan sesuatu. Ya contoh api. Ya. Api kan anti air. Kalau kena air kan mati. Ya, berarti kan itu kan apinya manusia. Apinya manusia. Ya, contoh kayak ginilah. Ini juga anti air, kalau kita taruh di dalam air ini akan mati. Kayak gitu. Sama kalau manusia itu sudah oleh Allah itu sudah diberi luar dalam. Ibaratnya Allah membuat penyakit, itu sudah ada imun di dalam tubuh manusia. Allah itu menciptakan manusia itu dengan ketauhid dan fitrah yang isinya itu tauhid. Makanya Allah itu tinggalkan kemaksiatan, karena dari kemaksiatan tersebut, dari keharaman tersebut, manusia tidak bisa menggunakan fasilitas manusia seutuhnya. Menggunakan manusia di dalam seutuhnya, kamilnya manusia. Kayak gitu, coba Anda bisa bantah enggak? Kita enggak bawa karena masih tolol, makanya belum punya kitab iblisnya. Enggak diberi. Ya makanya kamu keluar saja, ini ada yang lebih mau masuk obrolan ini. Terus Anda masuk, bisa ngobrol yang lebih. Ini tadi enggak bisa jawab. Ya enggak bisa. Ya. Sedang belajar. Habis meh kiamat ku belajar baik. Kiamat belum. Kiamat. Belum. Kamu enggak tahu. Buka kitabnya meh kiamat. Belum. Ini sudah akhir zaman. Zaman wis akhir. Belum. Anda takut kiamat? Belum. Anda takut kan? Itu akhir kami. Akhir kamu. Iya. Makanya jawab pertanyaan saya. Ya. Ini ada benda anti air, kalau terkena air maka mati, ya.
Manusianya sebenarnya sudah dikasih sesuatu, ada yang dilarang oleh Allah, berarti anti kan? Anti dijalankan. Kalau orang menjalankan keharuman, berarti ada yang tidak bisa digunakan kayak gitu. Iya. Iya. Mah. Contohkan. Yang Anda tahu, lihat dari manusia itu lengkap, sabarnya sebenarnya ada. Manusia itu sempurna. Sempurna kan ya? Iya, sempurna. Tapi Allah melarang maksiat. Allah melarang haram untuk melakukan yang tidak dibolehkan oleh Allah, bukan berarti orang itu mau menjalankan. Orang itu mau menjalankan. Tetapi kami yang membisikkan. Kamu yang membisikkan supaya anti, ibaratan api itu anti air lah ya. Kami yang membisikkan untuk melakukan seperti itu. Seperti itu. Ini ada orang yang lebih jelek-jeleknya, orang yang egois, yaitu orang yang dalam hidupnya dalam keharuman, mati dalam keharuman. Itu bagus lah. Kalau seperti banyak orang. Artinya bagus bagi Anda kan, orang ini tidak bisa menggunakan handphonenya kan ya, tidak bisa menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Kesempurnaan itu tidak bisa digunakan karena kami yang selalu membisikinya. Dan karena kurangnya dia Jadi sebenarnya Anda iblis, setan tidak bisa menyeret manusia ke neraka kayak gitu apa bagaimana? Tidak bisa ya. Sehingga tidak bisa kan ya? Tidak bisa. Kalau orang baik adalah menunda kiamat. Ya. Nah, iya. Kalau orang udah jelek semua, kiamat datang cepat. Kamu cepat kiamat apa suka cepat tidak kiamat? Supaya tidak kiamat. Ya dukunglah kami untuk berbuat baik. Tidak bisa. Ini. Ya kayak gini. Aslinya dalam artian tidak bisa mendukung orang baik dan kami takut. Iya, takut. Ketakutan Anda mendukung orang baik, juga takut manusia itu bisa menggunakan fasilitas apa yang diberikan oleh Tuhannya untuk kebaikan, juga kami harus mengganggunya. Terus Anda mengganggu, akhirnya manusia terbawa dan jelek. Anda yang takuti adalah Anda yang disidang karena manusia ini mempercepat kiamat. Iya gitu ya. Ada yang lebih jelek dari itu. Apa? Mantola umru wa sa'afi'luhu wa la yatubu amma nahahu ta'ala. Orang yang diberi umur panjang, perilakunya jelek dan tidak mau bertobat apa yang sudah dilarangkan oleh Allah. Nah di situ hanya mengharap maghfirahnya Allah. Ada harapan rahmatnya Allah, mengharap ampunan Allah, tapi tidak mau bertobat. Anda bingung? Bingung benar. Bingung. Sebab apa? Orang-orang seperti itu kalau umurnya panjang, itu kata ini di dalam kitab ini dikatakan bahwa orang yang sudah berumur melebihi umurnya Nabi yang dicintainya, maka ketika kelebihan umur adalah suatu kenikmatan baginya. Ini di dalam hidup seperti itu. Iya memang kayak gitu, tapi dalam hidup dalam kemungkinan. Iya. Orang yang hidup dalam kemungkinan bertambah umur, panjangnya umur adalah suatu kenikmatan yang luar biasa dan bisa menjadikan anak cucu yang soleh. Iya kan? Seperti itu kalau hidup dalam kemungkinan. Udah dikasih. Dan bila mana manusia yang umurnya panjang melebihi nabinya dan dia selalu melakukan kegiatan-kegiatan, masih dalam kegiatan kejelekannya di masa mudanya, dan dia hanya mengharapkan keinginan untuk mendapatkan maaf dari Tuhannya, maka itu adalah sejeleknya orang, dan orang-orang itu adalah bagian dari kami. Oh, ini kitabmu ada. Ya, kita teruskan lagi. Ada yang lebih jelek. Gak boleh. Kok kebaca ya? Itu orang jelek ya. Ada yang lebih jelek lagi dari
orang kayak gitu lagi, yaitu orang yang berangkat ke mukalafannya lupa, dan di akhir kehidupannya dia malas. Hehehe. Malas kan sifat saya. Iya, malas itu sifat kamu. Iya. Oh, dalam awal mukalaf, dalam awal balik, dia lupa, nakal, tidak peduli dan seterusnya, tapi menginjak